Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Angelina Sere, kelas 2G, Akuntansi Sektor Publik. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Beberapa konsep pendapatan nasional adalah sebagai berikut. A. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan seluruh nilai uang dan barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga suatu negara dan warga negara asing yang berada di negara tersebut dihitung dalam jangka waktu 1 tahun. B. Produk nasional bruto atau gross national product adalah seluruh nilai barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam waktu 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Selisihnya disebut pendapatan neto faktor produksi terhadap luar negeri atau net factor income to abroad. Jika PNB lebih besar daripada PDB, maka akan terdapat pembayaran ke dalam negeri dan selisihnya merupakan pendapatan neto faktor ke dalam negeri atau net factor income domestic. Negara sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya PDB lebih besar daripada PNB. Yang berikut C. Produk nasional neto atau net national product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama setahun. Produk nasional neto dapat dirumuskan sebagai berikut. PNB sama dengan PDB kurang pendapatan neto faktor produksi terhadap P atau NNP sama dengan PNB kurang penyusutan. D. Pendapatan nasional neto net atau net national income merupakan faktor-faktor produksi selama 1 tahun. NNI dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu NNP kurang pajak tak langsung. Yang ke E. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah penerimaan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Pendapatan perseorangan dapat dirumuskan yaitu PI sama dengan dalam kurung NNI tambah transfer payment dikurang laba yang ditahan ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan. Yang ke F. Pendapatan disposable atau disposable income merupakan pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Pendapatan ini digunakan untuk konsumsi dari tabungan. Yang berikut G. Metode perhitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan yaitu DI sama dengan PI kurang pajak langsung atau pajak penghasilan. Metode perhitungan dapat dibagi menjadi 1 metode pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu masyarakat dalam 1 tahun. Rumus metode pendapatan yaitu GNP sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana R merupakan sewa untuk pemilik faktor produksi alam, W sama dengan upah untuk faktor produksi tenaga kerja, I sama dengan bunga modal yang diterima oleh pemilik modal, P merupakan laba yang diterima oleh pengusaha. 2. Metode produksi, yaitu cara menjumlahkan nilai tambah produksi barang dan jasa selama 1 tahun. Yang metode produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. GNP sama dengan sigma PN dikali QN. Yang ketiga, metode pengeluaran, yaitu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi perseorangan, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Metode pengeluaran dapat dirumuskan sebagai GNP sama dengan C tambah I tambah G ditambah X kurang M. Yang ke H. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Menurut Putong, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional secara berarti dalam suatu
periode perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output atau pendapatan nasional yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabungan. Yang berikut, menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta ideologi yang diperlukannya. Definisi tersebut memiliki 3 komponen. Pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan ekonomi dalam persediaan beraneka macam barang kepada penduduk. Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Dalam pemahaman ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki 2 arti, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pendapatan nasional adalah pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan dalam arti luas, pendapatan nasional merujuk ke PDB atau merujuk ke PNB atau ke PNN. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber pada pertumbuhan pada sisi permintaan agregat dan pada sisi penawaran agregat. Sejak dahulu, para ahli ekonomi klasik dan neoklasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Leon Walras, dan Kurt Wixell telah mengemukakan beberapa teori pertumbuhan untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan laissez-faire atas sistem mekanisme untuk memaksimalkan tingkat perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of the Nations mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith, penduduk yang bertumbuh akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pertumbuhan ekonomi karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Jadi, menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi. Mengenai corak dan proses pertumbuhan ekonomi, Smith mengemukakan bahwa apabila pertumbuhan telah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila terdapat permodalan awal dan kemungkinan-kemungkinan pasar, pembagian kerja akan terjadi, sehingga timbul kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Adanya kenaikan pendapatan nasional akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Selain itu, spesialisasi dan perluasan pasar akan menciptakan perangsang yang lebih besar bagi para pengusaha, pengembangan teknologi dan inovasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan berlangsung secara terus-menerus. Pandangan Smith yang optimis terhadap pola proses pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan pendapat David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Ricardo dan Malthus lebih pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang atau long run. Karena dalam situasi jangka panjang, perekonomian akan berada pada kondisi stationary state, yaitu suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi tidak sama sekali. Sedangkan pertumbuhan penduduk akan menurunkan kembali pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih rendah. Hal tersebut karena terjadi berlakunya the law of diminishing returns. Hakikat teori ini adalah karena keterbatasan tanah.
Maka apabila terjadinya pertumbuhan penduduk atau pertambahan tenaga kerja, akan berakibat pada menurunnya marginal produk. Pada tingkat ini, pekerja akan menerima tingkat upah yang subsisten, yaitu suatu tingkat upah yang cukup untuk hidup, sedangkan tingkat keuntungan pada akhirnya adalah nol. Tibalah dengan yang disebut dengan keadaan stasioner. Lanjut. Menurut Ricardo, penerapan teknologi dan akumulasi modal akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghambat pekerjanya, the law of diminishing returns. Meskipun di antaranya keduanya memiliki peranan yang berbeda, akumulasi kapital mampu menghambat penurunan produktivitas, yaitu melalui kemajuan teknologi, dan kemajuan teknologi inilah yang menghalangi terjadinya stationary state. Sehingga jelas bahwa pertumbuhan ekonomi akan merupakan proses tarik-menarik antara dua kekuatan, yaitu the law of diminishing of returns dan kemajuan teknologi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori klasik yaitu 1. Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, tingkat teknologi yang dicapai. 2. Kenaikan upah akan menyebabkan kenaikan penduduk. 3. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentuk modal. Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai stationary state. 4. The law of diminishing returns, pertambahan penduduk yang semakin menurunkan sehingga menurunkan tingkat keuntungan tetapi menaikkan tingkat sewa tanah. Ahli ekonomi neoklasik memiliki pendapat lain, yaitu mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya. Joseph Schumpeter lebih menekankan peranan pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk pertumbuhan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional maupun regional. Schumpeter berkeyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif. Menurut Schumpeter, pembaharuan yang diciptakan oleh pengusaha meliputi A. Bentuk memperkenalkan barang baru, B. Menggunakan cara-cara baru untuk memproduksi barang, C. Memperluas pasar ke daerah-daerah baru, D. Mengembangkan sumber bahan mentah, dan mengadakan reorganisasi dalam satu produksi. Yang berikut, Samuelson pada tahun 1955 juga memperkenalkan salah satu teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan teori pertumbuhan jalur cepat. Menurut Samuelson, setiap wilayah tak perlu melihat sektor atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan secara cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki kompetitif yang advantage untuk dikembangkan. Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi regional, pada dasarnya konsep pertumbuhan ekonomi yang digunakan hampir sama dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang nasional. Menurut Tarigan, pertumbuhan ekonomi regional adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat yang secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah. Menurut Jojo Hadikusumo, suatu perekonomian mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan atau ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan baru terjadi apabila jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar dan bertahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan, maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun yang harus dihilangkan. Caranya adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi suatu tahun tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus GT sama dengan YR kurang YR per TYR T kurang 1 kali 100%, di mana GT adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dinyatakan dalam persen, sedangkan YRT adalah pendapatan hasil daerah real pada tahun T, dan YRT kurang 1 adalah pendapatan real pada daerah T kurang 1.
Baik, itu merupakan penjelasan saya tentang pendapatan nasional. Sekian dan terima kasih. Senyum doang.